kelompok biologi kelas 10 MIA 1 SMA Negeri 3 Blitar akan memberikan hasil penelitian dan pengamatan pengaruh pH air terhadap pertumbuhan batang kacang hijau. Halo, perkenalkan nama saya Afranella Dia, nomor absen 2. Halo, nama saya Anura Prima Prasista, nomor absen 4. Kenalkan, nama saya Divana Mutiara Zahwina dari kelas 10 MIA 1, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Estefania Dwi Putri Santoso dari nomor absen 14. Halo, perkenalkan saya Felicitas Putri Dentista dari nomor absen 16. Pertumbuhan adalah salah satu ciri makhluk hidup yang melangsungkan kehidupannya. Seluruh organisme yang masih hidup melakukan pertumbuhan guna menambah massa, volume, maupun tinggi tubuh organisme, tidak terkecuali pada tanaman. Kacang hijau adalah tanaman budidaya dan palawija yang dikenal luas di daerah tropis. Tanaman ini memiliki kulit yang hijau, berbiji putih, dan sering disebut kejambah. Dalam melangsungkan pertumbuhannya, selain membutuhkan cahaya dan air, pertumbuhan kacang hijau juga membutuhkan faktor lain. Salah satunya adalah nilai pH tanah. Sebagai makhluk hidup, kita perlu belajar untuk mengetahui peranan pH terhadap pertumbuhan tanaman. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengaruh pH air yang berbeda terhadap pertumbuhan kacang hijau? Kedua, tumbuhan kacang hijau dengan pH mana yang mengalami pertumbuhan batang tertinggi dan terendah? Ketiga, berapakah pH yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau? Tujuan 1. Untuk mengetahui peran pH terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. 2. Untuk mengetahui nilai pH yang baik bagi pertumbuhan kacang hijau. 3. Mengetahui seberapa besar pengaruh pH air terhadap pertumbuhan kacang hijau. Hipotesis, derajat keasaman atau pH merupakan salah satu faktor eksternal yang memengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Oleh karena itu, jika pH tanah tidak sesuai, maka kecambah itu akan terganggu pertumbuhannya. pH tanah yang baik untuk pertumbuhan kecambah menurut kami sekitar pH 7, karena tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah, sehingga tidak akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan kecambah. Manfaatnya adalah untuk mengetahui peranan pH pada pertumbuhan batang tanaman kacang hijau dan pengaruh hujan asam terhadap pertumbuhan suatu tanaman. Ada 3 variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas yang kami gunakan adalah air dengan pH yang berbeda, air jeruk nipis, dan air mineral. Variabel terikat yang kami gunakan adalah pertumbuhan batang tanaman kacang hijau. Dan variabel kontrol yang kami gunakan adalah biji tanaman kacang hijau. Sistematika kerja. Alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah, yang pertama adalah kertas lakmus, yang kedua adalah kapas, yang ketiga adalah jeruk nipis, yang keempat adalah kacang hijau, dan yang terakhir adalah gelas yang berisi air. Cara kerja. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Potong jeruk nipis menjadi 2 bagian. 3. Peras jeruk nipis. Pada praktek kali ini kami bagi menjadi 3. Ada yang berisi 5 tetes jeruk nipis, ada yang berisi 1 gelas jeruk nipis, dan ada yang tidak diberi tetesan jeruk nipis sama sekali. Yang kelima, aduk hingga perasan jeruk nipis larut dan tercampur. Yang keenam, ambil kertas lakmus lalu masukkan ke dalam larutan jeruk nipis. Tahan selama kurang lebih 5 detik. Yang terakhir, cocokkan kertas lakmus yang telah dicelupkan dengan indikator warna pada kemasan kertas lakmus tersebut. Hasil pencocokan tersebut menunjukkan bahwa 1 gelas jeruk nipis termasuk dalam pH 3, 5 tetes jeruk nipis termasuk dalam pH 4, dan larutan tanpa tetesan jeruk nipis termasuk pH 7.
Pada pH 3, rata-rata pertumbuhan ketiga kacang hijau adalah pada hari pertama 0 cm, hari kedua 0,1 cm, hari ketiga 0,3 cm, hari keempat 0,6 cm, hari kelima 0,3 cm, hari keenam 0,3 cm, dan pada hari ketujuh 0,4 cm. Pada kacang hijau yang disiram dengan pH 4, rata-rata pertumbuhannya yaitu hari pertama 0 cm, hari kedua 0,1 cm, hari ketiga 0,5 cm, hari keempat 0,9 cm, hari kelima 1,6 cm, hari keenam 1,8 cm, dan hari ketujuh 1,8 cm. Sedangkan rata-rata pertumbuhan kacang hijau yang disiram dengan pH 7 adalah hari pertama 0 cm, hari kedua 0,3 cm, hari ketiga 0,6 cm, hari keempat 0,9 cm, hari kelima 2,2 cm, hari keenam 2,3 cm, dan hari ketujuh 2,4 cm. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa pertumbuhan kacang hijau dengan batang tertinggi adalah pada pH 7 atau netral, selanjutnya pH 4, dan pertumbuhan terendah pada kacang hijau dengan pH 3. Kesimpulan, dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pH air memiliki pengaruh yang sangat penting dalam pertumbuhan tanaman, terkhusus kacang hijau. Terdapat perbedaan pertumbuhan kacang hijau yang telah disiram dengan air perasan jeruk nipis yang memiliki pH berbeda, pH 3, pH 4, dan pH 7. Hal ini dapat menunjukkan bahwa tanaman dapat mudah tumbuh jika disiram dengan pH netral, dan dapat terhambat bahkan mati jika disiram dengan pH yang asam. Melalui penelitian ini kami mendapat banyak ilmu yang berharga. Sekian dari kelompok kami, terima kasih kepada Ibu Ismawati atas bimbingan dan bantuan selama penelitian. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini, serta mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.